Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan dengan NIM 400305196500066 dari jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non gedung berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dengan software SAP 2000. Ini merupakan syarat untuk ujian akhir semester struktur bangunan tahan gempa. Sebagai engineer teknik sipil yang kompeten, saudara diminta untuk menganalisis struktur bangunan gedung berdasarkan standar cara perencanaan ketahanan gempa struktur gedung dan gedung SNI 1726/2019. Buatan desain analisa struktur di SAP 2000 dengan syarat sebagai berikut: gedung minimal 5 lantai, kemudian lokasi bangunan sesuai tempat lahir, data teknis berdasarkan tugas beban gempa statik ekvivalen sebelumnya. Untuk gedung yang direncanakan adalah gedung rumah sakit bertingkat 6 lantai dengan panjang tinggi lantai pertama yaitu 4,5 meter dan tinggi lantai selanjutnya adalah 3,7 meter dengan tinggi total 23 meter, lebar bangunan 15 meter dan panjang bangunan 30 meter. Untuk dimensi struktur yang digunakan adalah menggunakan balok utama atau balok lantai 1 adalah B1 dengan ukuran 30 x 50 cm. Kemudian untuk kolom adalah K1 yang 50 x 50 cm, tebal per lantai 12 cm, tebal per atap 10 cm. Beton yang digunakan adalah beton FCASM 30 MPa. Kemudian untuk tulangan yang digunakan adalah tulangan ada dua, yaitu BJTD dan BJTP. BJTD adalah tulangan longitudinal dengan BJTD 40 dengan memiliki FY 400 MPa dan FU 570 MPa. Kemudian BJTP 24 untuk tulangan sengkang dengan FY 240 MPa dan FU 390 MPa. Oke, langkah selanjutnya kita buka SAP 2000, kita klik file, new model. Untuk satuan jangan lupa pilih kilonewton meter Celsius. Kita klik 3D frames. Kemudian kita isi number of stories merupakan tingkat atau banyak lantai, kita isikan 6. Terus number by of X kita isikan 5. Y-nya kita isikan 3. Kemudian story height merupakan tinggi dari setiap lantai, kita isi 3,7 terlebih dahulu. Untuk by X kita isikan 6, sudah betul. Kemudian by yang Y, by width Y kita isikan 5. Kita centang use custom grid untuk mengedit grid dari setiap lantai. Kita edit grid, kita ganti yang untuk Z yang tinggi lantai karena lantai 1 tingginya 4,5 meter. Kita ganti di sini 4,5. Kemudian untuk lantai 2 kita gantikan atau Z3 8,2 ditambah 3,7 setiap lantainya. Terus seterusnya Z4 11,9, selanjutnya Z5 sebesar 15,6, untuk Z6 sebesar 19,3 dan Z7 23. Oke, sudah betul semua. 4,5, 8,2, 11,9, 15,6, 19,3, 23 meter. Kita oke. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah sudah betul dari 0, 4,5, 8,2, 11,9, 15,6, 19,3 dan 23 meter. Oke, sudah betul. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan material. Material yang digunakan ada beton dan juga baja tulangan. Untuk beton kita gunakan FCASM 30 MPa dan baja tulangan ada dua, BJTD untuk tulangan ulir BJTD 40 dan BJTP untuk tulangan polos atau untuk sengkang 24 BJTP 24. Selanjutnya kita untuk mendefinisikan kita define material, kita add new material. Untuk region-nya kita user saja. Material tipenya konkret untuk beton terlebih dahulu, kita oke. Kemudian kita beri nama untuk beton FC aksen 30 MPa. Kemudian untuk berat jenis kita ganti ke kilogram terlebih dahulu, kilogram meter. Ada 2400 untuk berat jenisnya. Dan kita rubah terlebih dahulu menjadi Newton milimeter. Untuk modularitas kita ganti ke 4700 dikalikan dengan akar, bisa kita tuliskan SQR
dalam kurung FC aksennya 30. Kemudian untuk FC aksen diganti 30. Kemudian untuk yang konkret construction strength kita ganti juga 30. Sudah semua Newton milimeter, kita kembali ke kilogram, kita cek 24.000 Newton milimeter. Oke, sudah betul semua, kita oke. Kemudian kita mendefinisikan dari tulangan, kita add material, kita klik yang material tipenya kita ganti dengan rebar, kita oke. Kita tulis terlebih dahulu BJTD 40, kita ganti kilogram terlebih dahulu, mengisi jenis 7850. Kemudian kita ganti modul elastisitas dari baja Newton milimeter, kita ubah di sini 200.000. Kemudian untuk FY nya di sini kan 40, berarti 400, dengan FU nya ada 570 sama 400 570. Oke, kemudian kita add copy material untuk membuat yang BJTP 24. Kita ganti kilogram force, kita untuk mengecek sudah betul. Kita hanya perlu mengganti yang FY dan FU. Untuk BJ24 berarti 240 dan 390. Kita oke, kemudian oke. Maka material yang kita butuhkan sudah terdefinisi melalui step-step yang tadi. Selanjutnya kita mendefinisikan dari balok. Kita lihat balok yang kita gunakan ada balok ukuran 30x50 dan kolom ukuran 50x50, dan juga plat lantai ukuran 12 cm dan plat atas 10 cm. Caranya kita klik define, frame section properties, frame section, kita add to property, kita ganti yang konkret, kemudian pilih yang rectangular. Kita buat terlebih dahulu untuk kolom 50x50. Kita ganti dimensinya menjadi 0,5 dan 0,5. Kemudian materialnya jangan lupa kita ganti ke beton FCSN ke BA. Kemudian concrete reinforcement kita ganti ke sudah kolom, kita ganti yang confinement bars yang TIS, kita ganti ke BJTP 24. Untuk selimut beton 0,4, tulangan atas ada 3, bawah 3 sudah betul, jarak antar sengkang 0,15. Kita oke. Kemudian kita set modifiers berdasarkan SNI tabel 6.6.3.1.1.a bahwa momen inersia dan luas penambang yang diizinkan untuk analisis elastis pada level beban terfaktor. Untuk kolom sendiri 0,7, untuk balok 0,35, dan untuk plat dan slab datar 0,25. Kita ganti yang tadi untuk momennya seperti yang ada di SNI bahwa ada 0,7. Kita isikan 0,7, yang momen 3 juga 0,7. Untuk torsinya kita isi 0,25. Oke, kita cek lagi sudah sesuai dimensi, concrete reinforcement sudah sesuai, kolom beton sudah betul, kita oke. Kemudian kita mendefinisikan dari balok, kita add property lagi, tetap konkret rectangular, kita isikan balok 30 dikali 50 seperti pada yang kita gunakan. Kemudian untuk dimensinya kita ganti dari 0,5, kemudian yang bawah untuk T2 nya 0,3, materialnya beton jangan lupa. Kemudian concrete reinforcement kita ganti ke beam. Untuk ini kita ganti confinement bars tetap kembali BJ24. Untuk selimut betonnya 0,4 sesuai dengan SNI bahwa kolom balok yang tidak terkena langsung dengan tanah maka tebal selimutnya adalah 4 cm. Kita oke. Kemudian property modifiers lagi kita ubah yang mainnya seperti pada SNI bahwa balok ada 0,35. Kita ubah dari sini 0,35. 0,35 dan torsinya 0,25.
Oke, kita cek lagi sudah betul, sudah beam. Oke, sudah terdefinisi untuk belok dan kolom. Selanjutnya kita mendefinisikan dari plat lantai. Kita define section properties, kemudian area section, dan kita klik add new. Untuk sel tetap sel, add new. Kita buat plat untuk yang tebal 12 cm terlebih dahulu. Kita thickness atau ketebalannya kita ganti ke 12, bendingnya juga 12, material name nya kita ganti ke beton. Kemudian kita cek ke set body virus untuk plat tadi sebesar 0,25 yang tereduksi, kita ganti dari sini 0,25, kita copy paste saja. Sampai ke bending M12 modifier, kita oke. Kita cek lagi 0,12. Oke, kemudian kita buat yang 10, tinggal kita add copy of section, kita ganti ke plat 10. Untuk warnanya bisa kita ganti biar ada pembeda, misal abu-abu, kita oke. Kemudian kita ganti ke 10 cm. Untuk beton sudah betul material, ini momennya tereduksi sama, kita oke. Selanjutnya kita mendefinisikan dari balok kolom yang ada di portal ini. Caranya kita untuk pertama kita coba yang kolom terlebih dahulu. Kita select kolomnya dengan cara di blok. Kita select semua dari setiap lantai. Oke, kita select perlahan-lahan dari lantai bawah sampai lantai atas. Selanjutnya kita assign, kemudian frame section, kita pilih kolom yang per 50, kita apply. Selanjutnya kita pilih baloknya, kita bisa seleksi yang di exit plane dengan di blok di sini dari setiap lantai. Ini jet menunjukkan ketinggian 23 meter, kita ke lantai bawah, kita blok terus sampai lantai dasar. Masih ada, oke, di sini sudah lantai terakhir. Dilihat bahwa di portal 3D sudah terseleksi semua untuk balok-baloknya. Kita klik yang ke balok 30, tinggal kita apply. Oke, maka untuk balok dan kolom sudah terdefinisi. Langkah selanjutnya adalah kita definisikan untuk dari plat. Kita mulai dari plat yang lantai atas saja. Caranya yaitu kita blok, terus kita pilih quick draw. Nah, untuk yang lantai atap sendiri P10, kita pilih P10, kemudian kita blok lagi. Maka yang di atas ini sudah menjadi terdefinisi untuk plat P10 atau tebal 10. Cara yang sama kita berlakukan untuk lantai yang di bawah. Kita turunkan untuk di sini. Oke, kita ganti terlebih dahulu ke 12. Kita blok lagi, kita turunkan lagi. Terlihat pada portal 3D sudah terseleksi. Oke, masih ada satu lagi yang di sini yang belum. Kita turunkan lagi. Oke, selesai. Maka untuk balok, kolom, dan plat sudah terdefinisi. Oke, selanjutnya untuk menampilkan 3D-nya atau mengecek, bisa kita klik yang di sini set display option, kemudian general option, kita pilih section, dan kita extrude Windows untuk kanan kiri. Kita apply. Oke, maka sudah terdefinisi dari balok, kolom maupun platnya. Bisa di sini juga sudah terdefinisi dari balok, kolom, dan plat. Kita kembalikan seperti normal lagi. Oke, yang satu belum bisa.
Langkah selanjutnya kita menggabungkan dari frame, kita bisa Ctrl A, kemudian kita assign, kemudian kita klik frame, kemudian automatic frame mesh, kita centang yang juga yang mesh add interest with over frame area edge can solid, kita oke, kita apply, oke. Maka sudah tergabung. Jadi setiap frame bisa kita klik kanan, oke, kita add frame interest. Nah, selanjutnya kita mengganti tumpuan. Ya ini kan masih sedih, kita ganti ke jepit. Nah, kita blok, kemudian kita assign, join, range, kita ganti yang fix atau jepit, kita apply, oke. Selesai. Langkah selanjutnya adalah kita perlu melakukan meshing pada plat lantai supaya beban-beban pada plat akan terdistribusi secara merata pada struktur di sekitarnya balok dan balok kolom plat. Caranya kita select, kemudian select, kita pilih properties, area section, kita pilih keduanya, kemudian kita select. Oke, sudah terseleksi semua untuk platnya. Langkah selanjutnya kita assign area, kemudian kita otomatis area mesh, kita klik yang auto mesh yang kedua, kita bagi menjadi 10 pias untuk keduanya. Oke, kemudian kita apply, oke. Maka sudah selesai. Untuk kali ini pemodelan bagi portal ataupun gedung 5 lantai ini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan input beban. Dilihat pada yang kita rencanakan bahwa terdapat beban yang akan kita input, yaitu beban mati tambahan, kemudian beban pada balok, beban hidup pada lantai maupun beban hidup pada lantai. Beban mati yang kali ini beban mati tidak akan kita hitung karena dihitung otomatis oleh software SAP. Kita langsung menghitung beban mati tambahan pada lantai, beban mati tambahan pada lantai atap, beban mati pada balok lantai, beban hidup pada plat lantai, dan beban hidup pada lantai atap. Langkah pertama bisa kita klik define, kemudian load patterns, kita ketikkan SDL atau beban mati tambahan, super dead load, kita tipenya bisa pilih ke super dead load, super dead. Nah, untuk save weight kita nolkan saja, kita add new pattern, kemudian kita beban hidup itu ada tipenya, kita pilih live, kita add new load pattern. Selanjutnya kita oke, langkah selanjutnya select all, kita select all pada tiap lantai. Untuk balok-baloknya bisa dari sini, kita select semua, dari setiap balok. Kita select semua, kita mulai dari lantai yang bawah. Untuk lantai atap di akhir saja karena bebannya beda. Oke, sudah mencapai lantai 1, 2, 3, 4, 5. Caranya bisa kita assign, kemudian area loads, kita pilih uniform. Untuk bebannya bisa kita lihat beban mati tambahan pada lantai sebesar 0,79. Bisa kita ganti ke SDL super dead load, kita ketik 0,79, kita apply. Oke, selanjutnya kita pilih lagi bisa dengan toolbar yang di kiri, PS atau pre-selection. Kita tambahkan beban hidup, beban hidupnya sebesar beban hidup pada lantai 0,25, kita isikan 0,25, kita apply. Oke, selanjutnya
kita memilih untuk yang di lantai atap, memberi beban di lantai atap. Kita select yang di lantai atap, kita coba lihat elevasinya sudah betul. Oh, sudah betul 23. Kita blok di lantai atap sama seperti tadi, assign area loads uniform. Kita pilih yang beban mati tambahan terlebih dahulu. Beban mati tambahan untuk lantai atap ada 0,1 kN. Kita pilih 0,1, kita apply. Kemudian untuk beban hidupnya bisa kita pre-select lagi. Kita ganti ke live untuk beban hidupnya. Beban hidup, oh mohon maaf, yang tadi beban hidup kita pilih 0,1 tadi beban hidup. Terus untuk beban mati yang tadi kita pre-select, kita lihat beban mati pada lantai atap 0,34. Kita replace ya, supaya yang tadi sudah di input bisa digantikan 0,34. Oke, kita pre-select lagi untuk lantai atap, kita apply. Oke, selanjutnya untuk beban yang sudah kita input tadi bisa kita cek di areanya. Misal di sini kita klik kiri kemudian klik kanan, kita klik loads, sudah terdefinisi ya untuk beban hidupnya dan beban matinya. Oke, SDL-nya 0,34, untuk beban hidupnya 0,1 di lantai atap. Nah, selanjutnya kita memberi beban pada dinding di setiap lantainya. Untuk lantai atap sendiri memiliki beban dinding sebesar 14,8, dan untuk di lantai bawah lantai atap sampai dasar itu 29,6. Kita definisikan, kita input yang di lantai atap terlebih dahulu, kita seleksi yang di pinggir-pinggir saja karena dindingnya terletak di pinggir. Kita blok, kemudian kita assign, kemudian frame loads, distribute. Untuk ini kita pilih ke SDL, kita lihat uniform, kita uniform load di sini di lantai atap sebesar 14,8. Kita apply. Untuk melihatnya bisa di desain display, so object assist frame, kita lihat di SDL, apply. Nah, di sini sudah di input untuk bebannya di lantai atap. Untuk cara yang sama kita teruskan ke lantai ke bawahnya. Kita lihat, kita select yang pinggir-pinggir untuk balok tepi. Kita turunkan lantainya. Di sini ada tandanya kalau kita di lantai tersebut. Oke, turun lagi. Oke, turun lagi, masih kurang 2 lagi, kita turunkan. Oke, kita turunkan, masih kurang 1 lagi. Kita Oke, sama seperti tadi kita assign, frame load, distribute. Untuk uniform loadnya kita lihat lagi beban dinding tinggi 3,5 meter, yaitu 29,6. Oke, kita apply, kita oke. Nah, di sini sudah terinput semua untuk setiap lantai. Oke, kita bisa cek apakah beban yang tadi sudah masuk belum dengan cara kita select baloknya. Kita klik kanan, kita lihat di loads. Oke, sudah SDL 14,8 untuk atap, sudah sesuai dengan yang di sini 14,8. Kemudian untuk yang lantai bawah coba kita cek, kita klik kanan, kita 29,6, kita lihat. Oke, sudah selesai. Untuk tahap pemasukan beban sudah selesai, kita lanjutkan ke tahap penentukan beban gaya gempa.
Langkah selanjutnya kita memasukkan beban gempa terlebih dahulu pada pembangunan rumah sakit bertingkat 6 lantai berlokasi di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu kita perlu mengetahui respons spektur gempa yang dapat dilihat dari web rsaciptakarya.pu.go.id. Kita input terlebih dahulu nama kota, kita ketikkan kecamatannya tadi, Karanggede. Kita klik OK, kita tampilkan. Tunggu sejenak. Oke, sudah muncul. Di sini dapat diketahui bahwa nilai SS, S1, TL, PJA, MCEG, kemudian T0, TS, SDS hingga SD1. Dari hasil penyelidikan tanah diketahui bahwa tanah di Kecamatan Karanggede memiliki tanah jenis tanah sedang atau SD kelas. Maka diketahui untuk nilai S1, SDS dan SS sebesar masih loading. Oke, ketemu nilai SS 0,8157, S1 0,3810, kemudian untuk TL atau periodenya 20 detik, dan nilai SDS 0,64, SD1 0,49. Selanjutnya data ini kita gunakan untuk menganalisis dari beban gempa. Kita definisikan terlebih dahulu dari beban gempa. Kita klik define, kemudian load patterns, kemudian kita ganti namanya menjadi EGDX atau EGSX. Kemudian kita ganti yang di sini tipenya dead, quick, maaf. Terus auto laterannya kita ganti ke ASD716. Ini merupakan sama dengan SNI tahun 2019 yang gempa. Kita add new load pattern, kemudian kita klik di sini, kemudian modify lateral load patterns. Kita ini masukkan yang S terlebih dahulu, maka direksinya ke X direction. Kemudian kita masukkan nilai SS, S1 dan periode dari web tadi. Kita lihat nilai SS-nya sebesar 0,8157. Kita inputkan 0,8157. Kemudian untuk S1 sebesar 0,381. Kemudian untuk long period transition period kita lihat lagi di sini 20 detik, maka kita ganti 20. Dan untuk set class, karena kita tanahnya tanah sedang, maka set classnya set class D, SD. Kemudian langkah selanjutnya kita mengisi respon modification atau R. Itu didapat kita mengetahui dulu rangka momen yang kita gunakan, yaitu rangka momen menengah, biasa, atau khusus pada soal yang kita dapatkan merupakan bangunan rumah sakit. Kita lihat pada SNI bahwa bangunan rumah sakit merupakan termasuk kategori risiko 4 dan faktor keutamaan gempanya adalah 1,5. Kemudian kita masukkan, kita lihat 1,5, sehingga pada kelas risiko kita lihat pada tabel 8, tabel 9 SNI bahwa nilai SDS yang kita peroleh, SDS di sini adalah 0,64. 0,64 tidak berarti termasuk kategori kelas 4. Kemudian kelas tanah D kategori 4 lebih dari 0,5. Kemudian tabel 9 kita lihat SD1. SD1-nya sendiri 0,49, itu melebihi dari 0,2, berarti termasuk kategori risiko 4, kelasnya kelas D. Nah, dari kategori desain seismik, KDS, dan risiko tumpahan, maka diperoleh tumbuhannya adalah sistem rangka pemikul momen khusus atau SPRMK, dari KDS-nya DEF, dari hasil ini tadi. Maka diperoleh dari analisis tadi bahwa faktor resisi gempanya 8, faktor kuat lebihnya atau omeganya 3,
faktor pembesar defleksinya 5,5. Kita masukkan ke SAP bahwa reduksi 8, omega-nya 3, CD-nya 5,5. Kemudian untuk I-nya tadi kita lihat I-nya karena K3,4 berdasarkan tabel 3 maka nilainya 1,5, kita ganti 1,5. Selanjutnya kita ganti ke time period, kita ke user definite. Nah, untuk menentukan ini diperoleh dari nilai T maksimum. Kita lihat di sini. Oke, kita harus mencari nilai T maksimum ini. T maksimum itu didapat dari CT kemudian dikali T min, CU dikali T min. Kita harus mencari terlebih dahulu T min dan CU. T min didapat dari CT kali HN pangkat X, di mana CT adalah nilai rangka beton pemikul momen, diketahui koefisiennya 0,046 dan X-nya 0,9. Untuk HN sendiri adalah tinggi dari bangunan, tinggi paling tinggi yaitu 23 meter. Maka nilai T min adalah CT kali HN pangkat X, diperoleh nilai 0,78332. Selanjutnya kita mencari periode maksimum atau Tmax. Tmax didapat dari CU dikali T min. Karena T min sudah diketahui maka kita harus mencari CU terlebih dahulu. CU didapat dari nilai SD1. SD1 yang kita peroleh yaitu nilai SD1-nya adalah di sini. Nah, SD1 0,48874 diperoleh dari 2/3 SM1. SD1 0,48. Kita lihat di sini 0,48 lebih besar dari 0,4. Maka koefisien CU-nya 1,4. Nah, dikalikan ketemu 1,09665, maka kita masukkan ke dalam SAP untuk Tmax-nya. Di periode kita pastikan saja. Oke, sudah semua. Arah X ini 0,8157, kita cek lagi sudah betul 38120. Seri kelas D R8 omega 3 CD 5,5, I nya 1,5. Untuk Tmax nya yang ini tadi kita oke. Kemudian kita buat lagi yang arah Y sama seperti tadi. Ini ES diganti Y, kemudian add new load patterns, kemudian kita modify lateral patterns. Untuk direksinya kita ganti ke Y. Untuk nilai-nilainya kita ganti seperti yang tadi. Untuk SS 0,8157 0,8157. Kemudian untuk S1 nya ada 0,3810 0,381, periodenya 20, set kelasnya set kelas D. Ini yang diganti tadi I nya 1,5. kemudian ini diganti user definite. Yang tadi kita lihat Tmax 1, ini kita copy lagi, kita pastekan ke sini saja, kita oke. Selanjutnya kita menentukan beban dynamic response spectrum. Caranya yaitu define, kita klik define, kemudian function response spectrum, kita terus functionnya ke ASCE 716, kita add new function, kemudian function name kita kasih ke nama kota masing-masing, kita beri nama RS merupakan response spectrum, kita ganti nama kotanya tadi Karanggede, kemudian kita ganti nilai SS nya yang di web tadi 0,8157, kemudian untuk S1 nya 0,3810, kemudian periodenya 20, set kelasnya si kelas D tanah lunak. Oke, sudah semua, kita oke. Kemudian selanjutnya
kita define, kemudian load case, add new load case, kita pilih load case tipenya response spectrum, untuk namanya jangan lupa diganti yaitu EGDX. Kemudian kita pilih load name-nya tetap U1, kemudian kita masukkan scale factor. Scale factor didapatkan dari nilai perhitungan skala gempa, didapat dari I, G, R. I yang tadi faktor keutamaan gempa, kemudian G-nya merupakan gravitasi, untuk R-nya tadi R dari skala rangka pemikul momen khusus adalah 8. R di sini 8. Selanjutnya didapatkan nilai bahwa nilai perhitungan skala gempanya 1,8934. Kita copy saja, kita pastekan di sini, kemudian add. Oke, kita oke. Selanjutnya kita membuat yang arah Y, tinggal kita add copy of load case, ganti nama EGDY, kemudian load name-nya kita ganti ke 2, untuk skalanya sama, jangan lupa dimodify, kemudian di oke. Kita oke. Selanjutnya kita menentukan massa struktur. Caranya kita ke define, kemudian method, kemudian kita modify. Selanjutnya kita pilih yang specified, yang ini kita uncheck, untuk date-nya 1, kemudian SDL-nya 1, kemudian left-nya 0,3 atau 30%. Oke, kita add, kita oke, kita oke. Selanjutnya kita harus menentukan setiap lantai sebagai diafragma, artinya apabila kita jadi gempa maka plat akan menyeimbangkan kekakuan, jadi memberikan kekakuan pada struktur dapat diatur dengan kita Ctrl Alt atau Select All, kemudian kita klik Assign, Join Constraints, kemudian Define Join Constraint. Untuk terusnya kita pilih diafragma, kemudian add new constraints, untuk ini arah Z, terus klik yang assign different diafragma. Untuk koordinat sistem kita tetap pilih global, oke, kemudian kita oke, kita klik diafragma, kemudian kita apply. Oke, coba kita cek di salah satu ujung. Nah, ini sudah terdefinisi constraint diafragma underscore 23 merupakan ketinggian dari atau elevasinya. Kita cek yang di sini. Oh, diafragma sudah terdefinisi semua. Selanjutnya kita melakukan kombinasi pembebanan sesuai dengan SNI. Dari SNI bahwa terdapat beberapa kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanannya ada beberapa pembebanan seperti yang sudah dirangkum, ada 18 kombinasi pembebanan berdasarkan beban gempa juga. Kita masukkan di sini, ada beberapa poin yang kita rubah. Untuk yang poin pertama itu 1,4 ditambah 1,4 SDL, kombinasi kedua 1,2 D tambah 1,2 D tambah 1,66 SDL. Kemudian untuk kombinasi 3 dan kombinasi ketiga sampai kombinasi 18 terdapat perbedaan, yaitu ada nilai yang perlu kita hitung terlebih dahulu, baik 1,3 maupun 0,77. Hal itu didapat dari tabel 8.3.2.3 mengenai kombinasi beban dengan faktor kuat lebih. Maka perlu kita hitung langsung saja. Untuk yang pertama menghasilkan 1,33 ini dapat dari 1,2 ditambah 0,2 SDS.
yaitu 1,2 ditambah 0,2, SDS-nya tadi 0,638, dapat nilai 1,33. Kemudian yang ke kombinasi nomor 11 sampai 18 0,77 didapat dari 0,9 dikurangi 0,2 dikali SDS. Ini 0,9 dikurangi 0,2, maaf kurang tanda, kali 0,2 kali SDS dapat nilai 0,77. Oke, kita langsung masukkan saja ke SAP sesuai yang ada di layar ini. Dapat 18 pembebanan. Caranya kita klik define, kemudian load combination, kita add new combo, kita combo 1, kita lihat kombinasi kombonya apa aja, 1,4 dat 1,4 SDL, kita ganti scale faktornya menjadi 1,4, kita add, kemudian kita load case nya kita ganti ke SDL, kita add juga. Oke, selesai. Kemudian yang kedua ada 1,2D, 1,2L, 1,L. Kita add new combo, kita pilih dat 1,2, kita add, kemudian SDL nya 1,2, kita buka lagi, kemudian untuk live load nya 1,6, kita klik live, kemudian kita ganti scale faktornya menjadi 1,6, kita klik add, kita oke. Selanjutnya kombinasi pembebanan yang ketiga, kita add new combo lagi, kita lihat untuk kombinasinya 1,33 dat, 1,33 SDL, 1,1 LL, 1 EDX, dan 0,3 EDY. Kita klik yang pilih yang dat, kombinasinya 1,33, kita add, kemudian SDL nya juga 1,33, kita add. Selanjutnya live load nya 1, kemudian 1 EDX atau EQDX, kemudian 0,3 EDY atau EQDY. Oke, kita oke. Untuk mempercepat kita bisa klik add copy of combo, tinggal kita sesuaikan saja. Ini yang berbeda ada di negatif 0,3 EQDY, kita ganti ini negatif, tinggal kita modify, kemudian oke. Combo 5 add copy of combo, kita lihat lagi negatif 1 EQDX dan plus 3 EQDY, maka kita rubah ini menjadi negatif 1, modify, kemudian menjadi positif, kita modify, kita oke. Begitu seterusnya hingga 18 kombinasi ini terisi semua. Setelah kombinasi terisi semua, mulai dari kombinasi 1 sampai kombinasi 18 sesuai dengan peraturan SNI yang sudah ditentukan, maka kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap analyze. Jangan lupa kita save lagi. Kemudian caranya kita klik analyze, kemudian set analyze option, kita pilih space frame, kita OK, kemudian analyze, kemudian set on analyze, kemudian kita lihat lagi sudah run semua atau belum, kemudian kita klik run now. Tunggu proses ini hingga selesai karena proses ini memakan beberapa menit waktu. Tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai untuk proses analyzing. Lihat bahwa ini terdapat plat lantai melengkung-melengkung akibat beban. Kita tunggu lagi masih beberapa saat.
Kita start animation, coba. Nah, ini merupakan gambar dari portal apabila terkena ban atau terkena gaya. Apabila kita ingin melihat beban-beban ini bekerja, maka bisa kita lakukan dengan cara klik display, kemudian elemen not assist, kemudian frame. Bisa kita lihat, coba yang dead, salah, display, show for stress, kemudian kita di join terlebih dahulu dari misal kombinasi 5, kita klik play, kita tunggu loadingnya. Nah, ini merupakan gaya-gaya yang timbul di setiap tumbuhan atau di setiap ujung. Kemudian bisa kita cek juga, kita ke misal, isi, kita bisa juga klik display, show for stress, kemudian frame cable tendon. Kita bisa lihat ke misalnya kombinasi 4 di axial force. Nah, ini untuk gaya aksial, ini untuk gaya geser atau shear 22. Kita lihat angkanya. Nah, ini ada angkanya. Kemudian untuk momen 33 juga bisa kita lihat. Bisa kita lihat di berbagai tampilan. Memakan waktu beberapa saat, mohon ditunggu. Ini untuk seluruh dari portal ya momen. Oke, bentar. Karena banyak bekerja, maka SAP-nya cukup loading. Selanjutnya kita lakukan kontrol atau cek kontrol. Yang pertama ada memeriksa jumlah ragam untuk masa. Yang kedua ada perbandingan gaya geser dasar statis dan dinamis. Yang ketiga ada simbangan antar lantai atau static drift. Yang pertama adalah analisis jumlah ragam. Ini merupakan analisis yang harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Untuk mencapai ketentuan ini, bentuk ragam satu badan baku atau single rigid body dengan periode 0,05 detik diizinkan untuk mengambil semua ragam dengan periode di bawah 0,5 detik. Pengecualian sebagai alternatif diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal dan ortogonal dari respon yang ditinjau oleh model. Caranya, kita buka SAP, kemudian kita klik display, kemudian kita klik show tables, kemudian kita klik struktur output. Kita lihat terlebih dahulu, kita lihat di model information, kita uncek yang ini, kemudian kita klik model partisipan noise ratio, kita klik OK, kita klik OK. Nah, kemudian kita pindah file, kita pindahkan ke Excel tadi, kita ekspor ke Excel, ditunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul di Excel, kita copy saja yang di sini, kita replacekan ke yang kita replace yang di sini, di file yang tadi kita pastekan. Maka didapat nilai
di sini 99 atau 99%, maka partisipasi massa aman, terpenuhi. Selanjutnya kita menentukan yang kedua, yaitu ada bandingan geser dasar statis dan dinamis berdasarkan tabel 7.9.1.1.41 tentang persekalahan gaya. Apabila periode fundamental hasil analisis lebih besar dari CT, CU, dan TA pada suatu arah tertentu, maka periode struktur T harus diambil sebesar CU kali TA. Apabila kombinasi respon untuk gaya geser dari dasar hasil analisis seragam VT kurang dari 100% dari gaya geser V yang dihitung melalui metode statik ekuivalen, maka gaya tersebut harus dikalikan dengan V atau VT, di mana V adalah gaya geser dasar statik ekuivalen yang dihitung sesuai dengan pasal ini dan pasal 7.8, dan VT adalah gaya geser dasar yang ditempatkan dari hasil analisis kombinasi ragam. Untuk mendapatkan nilai yang di sini, maka kita buka SAP, kita klik display lagi, kita langsung tables, kemudian struktur output kita lihat, kemudian kita yang base reaction, kita pilih tabel base reaction. Kemudian untuk select load case nya kita pilih yang untuk beban gempa saja, ada EGDX, EGDY, EGSX, EGSY. Kita oke. Kita udah cek oke, kita oke. Kemudian kita bisa pindah ke Excel, tunggu beberapa saat. Ya, ini yang tadi bisa kita close saja. Untuk yang tabel kedua kita kopikan ke Excel yang di sini, kita masukkan. Nah, di sini tidak terpenuhi ya, not oke, maka kita perlu dikalikan dengan faktor skala atau load case. Caranya kita buka SAP, kemudian kita close dulu dan kita unlock dia di sini. Oke. Kemudian kita klik define, kemudian load case. Kita klik EGDX, kita modify. Nah, untuk yang scale factor ini dikali dengan faktor yang di Excel. Kita lihat di sini, yang di Excel sini faktornya segini, arah X jangan lupa, jangan kebalik, untuk arah Y kita copy lagi, kita masukkan ke SAP, kita kalikan yang tadi. Nah, kita modify. Oke, kemudian yang arah Y juga kita modify. Nah, kita kalikan dengan yang di Excel tadi, faktor skala. Kemudian kita enter, kita modify, kita oke. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita analyze kembali, analyze, kita run now. Kita tunggu lagi sampai proses ini selesai. Tunggu beberapa saat hingga proses ini selesai. Tunggu sebentar. Lagi. Oke, jika sudah kita ini terus kita close dulu. Kita seperti tadi, kita klik display, show tables, kemudian untuk elemen yang sama, analyze, kemudian
kita klik model preselection, kita klik yang ini kita uncheck, kita klik yang tabel model possible mass ratio. Nah, oke. Mohon salah. Kita klik display, show table, kemudian struktur output, kita pilih yang base selection, kita pilih tabel base selection 4, kita oke. Nah, setelah itu kita ekspor lagi ke Excel, kita tunggu, kita copy lagi ke Excel yang awal. Ini sudah ada rumusnya, kita copy di sini. Nah, di sini sudah oke, maka perbandingan kisah dan statistik dinamis aman atau terpenuhi. Sudah oke. Tahap selanjutnya adalah kita menentukan simpangan antar lantai. Simpangan antar lantai atau story drift menurut SNI 2011 tabel 7.12.1 batasan simpangan antar tingkat. Simpangan antar tingkat desain atau delta seperti ditentukan dalam tabel 7.8.6 atau 7.9 tidak boleh melebihi simpangan antar tingkat izin atau delta A seperti didapatkan dari tabel 20 untuk semua tingkat. Tabel 20 seperti pada layar ini, kita kategori risiko 4, maka nilai koefisiennya adalah 0,015. Untuk menentukan nilai X yang ada di Excel ini, kita klik di SAP, kemudian kita pilih display, show tables, kemudian join output, kita lihat kita pilih yang displacement saja, kemudian tabel join displacement. Untuk load case nya kita pilih yang EDX dan EQDX dan EQDY, kemudian kita oke. Selanjutnya kita klik oke. Sudah muncul, lalu kita ekspor ke Excel untuk mengecek. Setelah itu kita kopikan yang di tabel ini ke dalam Excel yang satunya. Kita copy, masukkan ke Excel yang satunya di sini. Oke, pastekan. Nah, untuk rumus delta X sendiri ada defleksi, faktor keutamaan gempa, HX tinggi tingkat di bawah tingkat X, CD merupakan faktor pembuatan defleksi. Rumusnya ada defleksi 2 dibagi 1 dikali CD dibagi I harus kurang dari delta A. Delta A adalah 0,025 X. Untuk CD-nya sendiri kita 0,5, kemudian I-nya seperti yang tadi 1,5 dari tabel SNI. Untuk simpanan arah X, HSX merupakan tinggi lantai 3,7 sampai lantai 2. Di lantai dasar sendiri, di lantai dasar sampai lantai 2 itu 4,5 meter. Diperoleh nilai DX seperti pada tabel yang di sini. Kemudian delta X sudah dihitung, delta izinnya berdasarkan perhitungan ini. Kontrolnya delta X lebih kurang delta izin, maka oke atau aman. Untuk arahnya juga HSX nya sama, kemudian D-nya didapat dari tabel yang dari Excel atau dari SAP, kemudian delta Y-nya dari perhitungan, delta Y-nya juga dari perhitungan, maka kontrolnya sudah oke semua. Ada catatan, apabila tidak terpenuhi maka gedung terlalu fleksibel, perlu diperbesar lagi pada penambangnya. Karena ini sudah oke semua, maka penampang pada gedung ini tidak perlu diperbesar lagi sehingga dapat dilanjutkan dalam tahap perencanaan. Tahap selanjutnya adalah tahap desain. Untuk melakukannya kita klik di sini start from ke desain combo yang tanda panah ke bawah. Kita terlebih dulu view refresh preference. Untuk desain kodenya AC31814 sudah betul. Kemudian yang desain sensitivity sudah D. Lalu kita perlu mengubah nilai SDS. SDS di sini perlu diubah, kita sesuaikan. Caranya kita klik define, kemudian patterns, kemudian kita pilih yang ESX, misal kita modify patterns. Nah,
Untuk SDS-nya 0,5438 kita masukkan. Di sini yang di SDS 0,5438. Nah, selanjutnya kategori D sudah betul, kita oke. Kemudian kita select all, Ctrl A, kemudian kita klik yang di sini lagi, kemudian view reverse override. Nah, untuk farming tipenya kita pilih yang sesuai spesial, kita oke. Kemudian kita klik lagi, kemudian desain combo, kita pindahkan semua ke desain load combination yang di kiri, kita shift saja, kita add. Kemudian yang auto ini kita uncheck, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita analyze lagi, kita analyze terlebih dahulu. Kita di sini saja, kita design tag of structure, kita tunggu sampai proses selesai. Tunggu beberapa saat. Oke, lihat bahwa di sini masih ada yang tidak aman, terlihat karena dilihat dari warna yang merah. Kita cek, coba kita verify session, sudah oke. Kemudian yang ini verify all member page, terdapat 34 kolom yang tidak 34 kolom atau tabel yang tidak aman. Kita cek di sini yang tidak aman ada untuk kolom ada berapa. Ini kita cek yang di sini, coba exit. Untuk balok lantai kita run kembali, maaf. Kita tunggu lagi. Yang di kanan juga biar kelihatan. Nah, lihat cek 24 yang sini, coba
Kita cek dari setiap lantai untuk balok. Di lantai paling bawah lantai 1 aman, lantai 2 aman, lantai 3 aman, lantai 4 aman, lantai 5 aman, lantai 6 aman. Berarti yang perlu diperbesar hanya kolom-kolomnya saja. Di sini ada kolom-kolomnya dari lantai 1 sampai lantai atas. Oke, kita perbesar, kita unlock model. Oke, kemudian kita define mat section properties frame section. Untuk kolomnya kita coba perbesar, set copy material, dicoba kolom 60 kali 60, diubah 60 0,6 saja, 0,6. Kita cek reinforcement beam. Oke, kita ganti semua kolom yang tadi ke kolom 60 kali 60. Seperti tadi kita assign frame section, kolomnya kita ganti 60, kita apply, kemudian oke, kita lihat sudah diganti. Cek lagi, kita cek klik kanan, kalau 60 oke, kita run analysis terlebih dahulu. Kita run, tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini gaya-gayanya kita lihat untuk gaya yang di tumpuan. Misal di kombinasi 7, kita apply. Nah, ini gaya tumpuan. Kemudian untuk gaya yang di frames, kita klik misalnya gaya aksial kombinasi 5. Oke, untuk gayanya yang timbul untuk gaya geser atau shape 22. Nah, kemudian untuk momen 33 kita coba. Oke, untuk momen yang terjadi seperti ini. Kemudian untuk yang sel, kita coba M11, kita kombinasi 4. Nah, oke.
Oke, kita tampilan yang biasa terlebih dahulu. Ini merupakan hasil dari pantai di display so nanti kamu set. Kita coba ini saya minus plus play. Maka pembubarannya akan seperti ini untuk yang di daerah merah ini merupakan daerah tumpuan, sedangkan daerah biru merupakan daerah lapangan. Digunakan untuk mencari dimensi pada pembesian. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mengecek apakah setelah diganti kolom menjadi aman. Kita cek view, oke sudah. Kita coba yang di sini, cek desain combo, start design check of structure. Oke, dilihat dari hasil yang secara visual sudah orange semua, tidak ada yang merah. Kemungkinan aman. Coba kita cek di verify elemen bebas. Oke, dari semua balok dan kolom confirm pass the stress capacity or check all design. Berarti dari semua balok dan kolom yang kita rencanakan sudah aman dan dari tergeser maupun guling. Bangunan tersebut atau bangunan rumah sakit ini bisa dilaksanakan ke tahap selanjutnya, yaitu pendimensian dari tulangan, baik tulangan balok maupun tulangan kolom, dari tulangan utama maupun tulangan geser atau tulangan hengkang. Langkah selanjutnya adalah menampilkan luas tulangan. Luas tulangan digunakan untuk penentuan banyaknya tulangan dan diameter tulangan yang dibutuhkan. Caranya bisa diklik di sini, kemudian display desain info, setelah itu di OK. Nah, kita tunggu, kemudian satuannya kita ganti ke Newton milimeter. Sudah muncul, maka kita lihat ada 3 plot ya. Di sebelah kiri merupakan tumpuan di sebelah kiri, kemudian di tengah adalah lapangan, kemudian di sebelah kanan adalah tumpuan sebelah kanan. Dan nilai yang muncul ini merupakan nilai dari kebutuhan luas tulangan. Untuk 1895 ini merupakan tumpuan atas sebelah kiri, 891 merupakan tumpuan bawah sebelah kiri, kemudian 479 merupakan lapangan atas, kemudian yang 645 merupakan lapangan bawah, dan 1905 adalah tumpuan sebelah atas kanan, kemudian 895 adalah tumpuan bawah sebelah kanan. Nah, dari angka ini apabila baloknya ukurannya sama, maka diambil nilai yang terbesar dari seluruh penambang ini. Misal diambil 2000, nanti kita dimasukkan ke dalam perhitungan Excel berapa tulangan dan diameter, berapa jumlah tulangan dan diameter tulangan yang dibutuhkan untuk satu balok ini. Langkah selanjutnya adalah menghitung kebutuhan penelangan balok, kolom maupun plat. Untuk pertama kita mencoba menghitung balok. Di sini sudah tersedia Excel untuk mempermudahkan penyisian kita. Di sini ada bentangnya 5000, panjang bersih baloknya 4400, dapat dari bentang dikurangi dengan panjang kolom. Kemudian panjang kolom terus balok C1 600, kemudian lebar kolom yang ditambah balok C2 600, kemudian tebas selimutnya 0,4. Untuk kuat tekan beton FCAC nya 30, untuk kuat leleh baja tulangan FY itu 400 MPa. Kemudian kita harus mencari gaya aksial PU atau balok. Kita lihat di SAP, kemudian kita klik kanan terlebih dahulu di baloknya. Oke, di sini yang menyebabkan gaya aksial adalah kombinasi 10, maka perlu kita hitung terlebih dahulu. Kita tampilkan yaitu di show for stress, kemudian frame, kita pilih kombinasi 10, kemudian kita axial force.
kita apply di sini. Nah, setelah itu kita oke, satuannya dirubah menjadi kilonewton meter ya. Kita klik pada balok tersebut, kita klik kanan, maka akan muncul nilai gaya aksial. Di sini bernilai 10,288 kilonewton, maka kita inputkan 10,288 kilonewton. Baik, langkah selanjutnya adalah dimensi balok. Dimensi balok kita ada 350 dan 500. Maka mohon maaf untuk tebal selimpetnya 40 mm, tinggi efektif balok menjadi 460. Kemudian kita harus mencari AS perlu dari balok tersebut. Kita buka SAP dan kemudian kita satuannya kita rubah menjadi Newton millimeter terlebih dahulu. Kemudian kita klik yang di sini Start Concrete Design atau Check of Structure. Kita klik Display Design Info, kita yang longitudinal reinforcement. Oke, tampilan seperti ini. Maka kita masukkan ini yang merupakan tumpuan, lapangan, dan tumpuan. Kita ambilnya yang terbesar, yaitu yang di kiri, sebesar tumpuan 1905, tumpuan atas 1905. Kemudian untuk tumpuan bawah kita lihat 895. Kemudian untuk lapangan yang di tengah tadi, yang lapangannya 476 dan 645. 476 dan 645. Oke, kita sudah mengetahui AS-min dan AS-1, AS-2. Maka kita perlu rencanakan untuk diameter dari tulangannya. Kita coba dengan diameter 19 terlebih dahulu. Kita coba diameter 19 untuk semua tulangan. Kemudian kita coba jumlahnya. Di sini kita coba untuk yang di tulangan atas kita coba 4. Kemudian tulangan bawah ada 2. Kemudian ada yang lapangan ada 2, yang bawahnya ada 4. Namun kita lihat pada syaratnya ada 1, 2, 3, 4, 5 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama 6 syarat. Ada jarak bersih lebih dari diameter dan 25 mm. Kemudian syarat AS terpasang lebih besar dari AS minimum. Kemudian syarat AS terpasang lebih besar dari AS perlu. Kemudian syarat gaya dan geometri, ada syarat gaya aksial SNI dari SNI 2847/2013 pasal 2821511. Kemudian syarat tinggi efektif SNI ada di pasal di poin 287 SNI 2847 2019 pasal 18.621. Kemudian syarat lebar 1 ada di SNI 2847 2019 pasal 18.6.21. Kemudian syarat lebar SNI 2847 2019 pasal 18.6.21. Namun di sini masih tidak oke untuk dari syarat AS terpasang lebih besar sampai AS perlu. Maka kita perlu rubah. Kita coba ke diameter 22. Masih belum aman, kita coba ke 25. Oke, masih udah aman. Baik, untuk balok B1 kita simpulkan bahwa penulangannya balok B1 dengan ukuran 350 x 500 memakai tulangan 4, diameter 25 untuk tulangan tumpuan atas, dan 2 diameter 25 untuk tumpuan bawah, dan 2D25 untuk lapangan atas, dan 4D25 untuk lapangan bawah. Selanjutnya kita menghitung untuk desain balok geser atau kita sebut dengan balok sengkang. Di sini sudah terisi otomatis. Selanjutnya kita mengisi AF atau S perlu dari balok tersebut. Kita buka SAP lagi, kita klik di sini yang Start Concrete Design, kemudian Display Design Info. Kita pilih yang di sini Shear Reinforcing. Kita oke. Baik, sudah keluar nilainya, kita inputkan seperti tadi posisi baloknya.
Di sini ada 2,225 untuk tumpuan, kita masukkan 2,225 untuk tumpuan. Kemudian untuk lapangannya ada 1754 1,7, mohon maaf. Untuk diameternya kita coba diameter 13. Untuk jumlah kakinya coba kita masukkan 2. Oke, maka untuk ini kita memasukkan kita es pakainya kita memakai es maksimum, tapi kali ini kita memakai yang spasi maksimum 1 mm karena ini merupakan di daerah tumbuhan, di mana daerah tumbuhan lebih tegangannya jadi lebih besar. Kemudian untuk yang di lapangan menggunakan dipakai es perlu atau es maksimum 1, yaitu sebesar 130 mm untuk jaraknya, sehingga dapat disimpulkan untuk desain tulangan geser balok B1 350x500 menggunakan tulangan untuk tumbuhan 2D13 dengan jarak 110 mm dan untuk lapangan 2D13 untuk jarak 230 meter dengan jarak 230 meter. Selanjutnya kita lanjut ke perhitungan tulangan kolom. Kita lihat untuk tinggi kolomnya kita isikan saja untuk lantai 1 4.500. Kemudian untuk B kolomnya tadi kita ganti 600, FC aksennya 30, FV nya 400. Kemudian kita perlu mengetahui gaya aksial PU kolom, sama seperti yang belok. Langkah-langkahnya kita lihat di sini, kita ganti satuannya menjadi kilonewton meter. Kemudian kita klik yang di sini, kemudian frame, kita klik axial force. Kita cek terlebih dahulu gaya yang menyebabkan. Oke, di sini gaya yang terjadi dikombinasi 10 sebesar 1821,262 kilonewton meter atau 2582. Kita ambil yang terbesar saja, yaitu 2582. Kita masukkan es perlunya, gaya aksialnya 2582,218. Oke, kita masukkan AS perlu seperti tadi. Kita lihat di sini, kita klik satuannya kita buat terlebih dahulu menjadi mm. Kemudian kita start konkret desain, desain info. Kita ganti yang long longitudinal reference spring karena ini tulangan utama. Kita klik OK. AS perlunya sebesar 4433. Kita masukkan di Excel 4433. Oke, kita masukkan tulangannya. Kita coba dengan diameter 25 karena berat tadi ada 5. Kemudian jumlahnya kita coba masukkan 10. Oke, sudah aman untuk kolom dari rumah sakit tersebut, yaitu kolom ukuran 600 dipasang tulang utama 10, jumlahnya 10 dengan diameter 25. Telah memenuhi ke 1 2 3 4 5 syarat dari perhitungan tulangan untuk kolom. Selanjutnya kita menghitung tulangan geser. Untuk tulangan gesernya kita coba AS perlu, kita hapus dulu terlebih dahulu. Untuk tulangan geser kita coba yang tadi, kita start conclude design, kemudian display design info, kita pilih yang shear transformation. Nah, kita klik OK. Kemudian kita lihat di sini ada nilai, yaitu sebesar 0,862. Kita masukkan ke Excel, S-nya 0,862. Kemudian kita perlu mendefinisikan diameternya. Kita coba diameter. Untuk jumlah kakinya kita coba 3. Ketemu luas dan S perlu. Maka
jaraknya kita memakai S max, yaitu sebesar 150 mm. Maka dapat disimpulkan untuk desain ruangan geser kolom, yaitu dengan jumlah ruangan 3, diameternya 13, dengan jarak antar tulang geser yaitu 150 mm. Selanjutnya kita menentukan penulangan plat. Kita input terlebih dahulu platnya sebesar 120 mm dan juga 100 mm. Kemudian kita lihat di SAP, kita perlu data MU dari arah X maupun arah Y. Ini didapatkan dari perhitungan di SAP. Kita coba X yang di sini tampilannya XZ. Oke. Untuk mengecek kita bakal menghitung yang di 120, maka kita perlu pastikan bahwa ini menggunakan plat 120 mm. Kita cek untuk lantainya. Oh, ini lantai berapa? Lantai 1 pasti ini. Nah, ini udah menggunakan yang tebal plat 120 mm. Cara menghitungnya yaitu kita klik di sini di show force atau stress, kita lihat di cell, kemudian kita pilih kombinasi 2. Kenapa kombinasi 2? Merupakan kombinasi dengan nilainya terbesar. Kemudian kita pilih komponennya M11, ini merupakan arah sumbu X. Kita oke atau apply saja. Kita oke. Kita tunggu hasilnya akan seperti ini. Untuk satuannya kita rubah menjadi kN/meter. Kita zoom buatnya. Di sini kita membutuhkan nilai MU dari tumbuhan maupun lapangan dari arah X terlebih dahulu. Tumbuhan merupakan yang warnanya merah atau yang berada di pinggir atau yang berada di dekat balok. Kita klik kanan saja di sini, akan muncul. Kita ambil nilai tertinggi yaitu sekitar di sini 0,812, negatif 684. Oh ya, ini 6840. Kita masukkan 6840. Kemudian untuk lapangannya kita seleksi di sini besar 3,52. Kita ambil yang di sini 3,54. Kita masukkan di Excel 3,54. Kemudian untuk yang arah Y kita ubah lagi ke show for stress, pilih cell, kita pindah ke momen 22 LM22. Kita apply saja. Kita oke. Kita pilih yang di sini yang merah-merah. Kita klik kanan, kita tentukan terbesar yaitu 594, negatif 5,94. Kemudian untuk lapangan kita pilih juga di sini lapangannya, kita klik kanan, kita pilih 3,68. Kita masukkan 3,68. Kemudian kita memasukkan untuk ruangan yang tebalnya 100 mm berada di lantai atap. Kita cek di lantai atap. Kita lihat ada elevasinya, kita pindah ke lantai atap tinggi 23 meter. Oke, caranya sama, kita show for stress, kita klik ya, pilih yang cell, kemudian fungsi kedua kita pilih arah X terlebih dahulu, M11 atau momen 11. Kita oke. Sama seperti tadi, kita pilih yang di sini. Di sini klik kanan, kita tentukan yaitu sekitar
Oke, di sini negatif 4,68. Kita masukkan 4,68. Kemudian untuk lapangannya, ini lapangan sebesar 2,17. Kita inputkan 2,17. Untuk arah Y tumbuhan kita masukkan lagi, kita soft process lagi, soft process sel untuk M22. Kita oke, tunggu hasilnya sudah terdefinisi. Kita pilih yang di sini yang merah, kita klik kanan, kita pilih nilai tertinggi 4,94. kita masukkan 4,94. kemudian untuk lapangan kita pilih lagi di sini (2,48). Kita inputkan di sini 2,48. Oleh karena itu kita perlu menentukan diameter dari tulangan tersebut. Kita coba dengan diameter 10 untuk setiap plat. Kemudian untuk jaraknya kita coba yang tumbuhan kita beri jarak 100, untuk yang lapangan kita beri jarak 150. Terus 150, 100, 150, terus 150. Kemudian untuk beton 30 sama 30, 20. Kemudian untuk mutu baja sendiri ada FI 400, bahan 400, 100, terus oke. Maka untuk plat sudah aman semua, baik tebal plat 120 maupun untuk tebal plat 100 di lantai atap maupun di lantai 2 sampai lantai 5 dengan dipasang tulangan polos untuk tumbuhan diameter 10 dengan jarak 100 mm dan tulangan pada lapangan sebesar diameter 10 dengan jarak 150 mm untuk di semua lantai. Ini merupakan hasil dari analisis perhitungan penulangan baik dari desain perhitungan balok, kolom maupun plat. Kita review kembali. Untuk balok menggunakan diameter 4, untuk balok menggunakan jumlahnya 4, diameter 25 untuk di tumbuhan, dan di lapangan jumlah 2 dengan diameter 25. Untuk dengan balok geser ataupun hengkang dipasang 2D 13 dengan jarak 110 dan di lapangan menggunakan 2D 13 jarak 230. Untuk tulangan kolom utama digunakan 10D 25, jumlah 10 diameter 25. Kemudian tulangan geser untuk kolom digunakan 3D 13 jarak 50, jumlah 50, jumlah 13 jaraknya 50. Kemudian untuk penulangan plat, semua plat digunakan penulangan yang sama baik 100 maupun 150 dengan tulangan di tumbuhan, yaitu menggunakan tulangan polos dengan diameter 10 dengan jarak 100 mm. Kemudian untuk daerah lapangan menggunakan diameter 10 tulangan polos dengan jarak 150 meter. Sekian analisis dari perhitungan penulangan untuk bangunan rumah sakit yang berada di Kecamatan Karanggede. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.